Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Creative. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah desain produk dua dimensi menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah, jadi minggu lalu ada yang request di video sebelumnya kan gue ngebahas bagaimana cara membuat mockup produk seperti tampilan 3D, dan di sini ada yang request via Instagram bagaimana cara membuat desain dua dimensinya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial terbaru dari The Visual Creative, oke? Nah, jadi ini bahan di video gue sebelumnya untuk membuat mockup 3D. Jadi waktu itu gue bikin awalnya seperti ini. Ada 3, pisang, jambu biji, dan jeruk. Dan ini buatnya gampang banget. Dan di sini gue udah sediain ukurannya sekitar 106 mm karena di sini gue biasa kalau ngedesain pakai milimeter ya, dan kali 183 mm. Dan teman-teman bisa ikutin ukuran ini. Karena kenapa harus ikutin ukuran ini? Di desain Photoshopnya itu di sini udah disediain mockup 3D-nya. Teman-teman tinggal ikutin aja ukurannya. Jadi ketika dipindahin ke Photoshop itu pas posisinya. Jadi nanti akan dipindahin di sini. Ketika desain teman-teman udah jadi dengan ukuran yang tadi, dan teman-teman bisa drag ke sini, dan ini dihapus dulu dan save, dan otomatis dia akan ganti sendiri. Oke. Nah, mungkin nanti cara mindahinnya bakal gue bahas di video-video selanjutnya. Untuk sekarang kita bahas dulu bagaimana cara membuat dua dimensi ini ya. Kita bikin lembar baru dulu, new project, create. Kemudian teman-teman bikin ukuran seperti ini ya. Ini kita bikin kotak dulu. Oh iya, untuk file yang ini udah ada gue lampirin di link deskripsi di video untuk membuat mockup ya. Jadi teman-teman bisa kunjungin videonya. Nah, di situ filenya lengkap banget ya. Gue udah sediain AI-nya sama JPEG-nya, jadi teman-teman tinggal download. Mungkin seperti ini. Kita ukur dulu biar gampang. Oke, lembar putihnya kita copy, kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini, lalu klik. Kita dapat lembar kerja baru sesuai dengan ukuran yang sudah ada. Nah, ini kan area ukuran yang pengen kita buat. Kemudian untuk membuat sebuah gradasi seperti ini, seperti warna hijau ini atau orange, kuning. Kalau kuning nggak terlalu kelihatan ya, mungkin hijau. Teman-teman langsung bisa ke gradient. Caranya gimana? Kita bikin dulu menggunakan pen tools ya. Teman-teman tinggal ikutin pola seperti ini. Kemudian beri warna dulu. Nah, sudah seperti ini ya, miring. Jadi untuk miringnya itu teman-teman bisa kira-kira aja. Kalau ngedesain di Illustrator itu enak banget karena dia bisa zoomnya sampai detail banget ya. Ini seperti ini, jadi kita bisa rapihin pelan-pelan. Contoh sudah seperti ini. Lalu kita ke gradient untuk warnain bagian si hitam ini ya. Teman-teman bisa klik orange. Ini kan kenapa nggak berubah? Karena di bagian outline yang berubah. Teman-teman waktu mau ngubah, usahakan posisi bagian hitam ini, bagian fill, itu diposisikan di bagian atas. Jadi langsung berubah. Kalau ini kan outline-nya yang di atas, jadi yang berubah itu outline-nya. Tuh. Jadi kita hapus dulu outline-nya ya. Kita back dulu.
kemudian kita pindahkan bagian hitam, tinggal diklik aja dia langsung posisinya pindah ke atas. Nah, lalu pilih ini, secara otomatis dia langsung berubah. Kemudian untuk mengarahkan orange-nya di atas terus kuningnya di bawah itu, teman-teman tinggal klik bagian gradient tools. Nah, di sini langsung nongol atau timbul garis seperti ini dan langsung drag aja sambil tahan mouse. Nah, jadi teman-teman bisa atur menarik mungkin. Nah, contoh seperti ini, warna orange di bagian atasnya itu gelap ke terang ya, kita bikin seperti ini coba. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja, ini cuma contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Terus untuk fontnya mungkin nanti di video ini gue bakal lampirin biar teman-teman bisa langsung praktek secara mudah dan gampang. Nah, untuk langkah pertama kita cari gambar jeruknya dulu di Google. Nah, biasa kalau gue nyari gambar seperti ini tuh di belakangnya diketik ditambahin PNG. Nah, seperti ini, jeruk tambahin PNG. Jadi secara otomatis kita banyak banget di sini nemuin jeruk yang berlatar belakang polos. Jadi teman-teman nggak capek lagi untuk tracing ya. Contoh seperti ini. Nah, teman-teman bebas pilih. Oke. Contoh ini ya. Tuh. Ini sebenarnya cuma 2 doang, tapi gue susun biar kelihatan menarik. Jadi teman-teman bebas untuk berkreasi. Nah, contoh seperti ini. Ini ada 2, gambarnya ada 2, dan di sini gue tiban biar kelihatan lebih presisi ya. Oke, ini aja kita copy, anggap aja kita udah download dari sini ya. Ini kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, kita group dulu. Untuk fontnya mungkin nanti gue lampirin di deskripsi ya, biar teman-teman bisa praktek dan sesuai sama gambar yang ada di desain ini. Ini fontnya ada 3 jenis, 4 jenis ya. Untuk bikin pita seperti ini, itu gue ngetrace menggunakan pen tools. Jadi caranya seperti ini. Matiin dulu. Untuk menghilangkan line sebelah kiri ini kita putus dulu. Kenapa diputusin di bagian sebelah kiri? Agar bisa lurus seperti ini. Karena kalau di bagian sebelah kiri ini kita tidak matikan, dia secara otomatis akan melengkung. Karena sistem pen tools itu seperti itu. Jadi kita matiin dulu dengan cara menekan Alt lalu klik. Nah, kemudian atur ini, matikan lagi lalu sambung. Terus atur gradasi seperti tadi. Ini sebagai contoh aja ya. Mungkin untuk bentuknya teman-teman bisa berkreasi sendiri. Ini sebagai contoh aja. Dan di sini kan kelihatannya orange-nya terlalu ke bawah ya. Ini tuh di sini enggak. Jadi kita bisa atur di bagian gradasinya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa geser sesuai mood aja. Nah, kita geser. Anggap aja ini yang udah jadi ya. Kita copy. Nah, misal contoh seperti ini ya. Kemudian ini kita copy. Berarti di sini nanti gue bakal lampirin ada 4 font, oke? Contohnya seperti ini. Di sini kita atur
atur orange-nya biar kelihatan. Oh iya, satu lagi, kalau untuk mendesain seperti ini kita harus menyesuaikan ya. Misal contoh untuk jeruk kita mainnya ke warna orange, kalau bagian jambu biji kita mainnya ke warna hijau. Jadi menyesuaikan aja. Untuk pisang warna kuning, dan warna font itu ngaruh banget ketika kita mewarnakan. Contoh seperti ini. Di sini kan ada 3 kasus. Di sini ada 3 kasus. Untuk warna-warna yang kita pilih bagian backgroundnya kuning, otomatis untuk bagian font harus lebih gelap agar terbaca dari jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, kenapa di bagian ini gue kasih warna putih? Karena backgroundnya warna hijau dan lebih detail dan lebih kelihatan. Jadi kita bisa menyesuaikan komposisi warna dan font gitu. Nah, ini contohnya udah jadi. Terus yang bagian terakhir itu untuk mencari gambar outline seperti ini, kata kuncinya seperti ini. Nah, orange outline PNG. Jadi contoh ini ya, kita copy ya. Contoh ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini kan masih ada background putih ya. Teman-teman bisa langsung klik image trace, lalu expand, dan secara otomatis dia akan menjadi vektor. Dan di sini kondisinya masih dalam bentuk group ya. Jadi teman-teman harus ungroup dulu untuk menghilangkan area putih ini. Ini contoh aja. Kemudian kita gabungkan menggunakan United. Dan kita kecilin. Lalu susun di area-area bagian yang warna putih ini. Ini kan masih terang banget ya warna hitamnya, sedangkan di sini dia low banget opacity-nya. Di sini opacity-nya gue bikin sekitar 50. Jadi kita bikin 50 ya opacity-nya. Nah, jadi seperti ini. Lalu teman-teman bisa susun sebagus mungkin. Teman-teman biar cepet, teman-teman langsung duplikat aja. Gimana cara duplikatnya? Tekan Alt, lalu drag, lepas. Jadi secara otomatis dia menduplikat. Nah, jadi deh. Oke. Nah, kalau untuk jambu, teman-teman bisa cari jambu. Untuk pisang, teman-teman bisa nyari pisang. Tergantung objek apa yang mau dicari, teman-teman tinggal ketik dan lalu gunakan bagian belakangnya, ketik PNG. Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video tutorial The Visual Kreatif. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial terbaru setiap minggunya. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.